Paket komplit yang gila nih. Dari awal pegang aja dan pakai udah kayak nemuin smartphone yang tahu betul apa yang dibutuhin. Motorola Edge 60 Pro, tahan air, kamera bagus dan lengkap. Warna HP-nya yang cakep begini, baterainya gede 6000 mAh dan fitur AI-nya juga ngebantu banget. Ada tombol khusus Moto AI juga guys. Kamu double tap aja, langsung muncul sistem Moto AI yang siap bantu. Nah, semenarik apa ya? Yuk langsung aja kita bahas. Let's go! Ini boxnya, simple, cuman ada tulisan Edge 60 Pro. Tapi yang bikin menarik, packagingnya ini plastik free loh. Ramah lingkungan banget kan? Langsung aja kita buka. Di sini terdapat box lainnya yang berisikan kartu perdana XL, lembar panduan pengguna, SIM tray ejector, dan nggak kelupaan ada hard case-nya juga. Lanjut, jelas dikasih Motorola Edge 60 Pro. Ada kabel charger Type-C dan juga kepala charger 90 watt yang berwarna hitam seperti ini. Desainnya elegan, tapi tetap terasa modern. Ada beberapa varian warna yang tersedia, mulai dari Pantone Dazzling Blue, Pantone Shadow, dan Pantone Sparkling Grape. Yes, warnanya udah tervalidasi Pantone nih guys. Jujur aja, warnanya tuh beda dari yang lainnya. Saya ambil yang warna Pantone Sparkling Grape dan Pantone Dazzling Blue. Belakangnya ini menggunakan material seperti leather yang makin bikin kelihatan berkelas. Ada aura premium yang nggak lebay, dan bodinya juga tipis serta ringan banget. Bayangin aja, dengan layar 6,7 inch dan baterai gede 6000 mAh, beratnya cuma 186 gram. Enak digenggam, masuk kantong pun nggak ribet. Desainnya juga keren banget lagi. Layarnya menggunakan panel POLED dengan resolusi Super HD 2712 x 1220 dan refresh rate-nya 120 Hz. Jadi scrolling sosmed, nonton YouTube, sampai ngedit video semua mulus tanpa hambatan. Kerapatan layarnya di 446 ppi, jadi bisa tampil gambar yang lebih detail lagi. Dan peak brightness-nya sampai 4500 nits. Jelas terang dan bisa dilihat dengan nyaman meskipun di bawah terik sinar matahari. Dan pengetesan kami, layar dalam ruangan ini bisa mampu di 500 hingga 600 nits. Jadi cukup terang pastinya. Dari 3 mode warna juga bisa bikin tampilan layar yang nyaman banget dan warnanya gonjreng. Baik mode standar, vivid, dan radian. Semuanya bisa menampilkan 100% sRGB dan DCI-P3 yang juga maksimum, kecuali yang mode standar ya, hanya di 84%. Anyway, desain 4 bulatan di modul kameranya ini saya suka sih. Nggak seperti banyak smartphone lainnya. Di tengahnya ada logo Motorola. Pada bagian kanan terdapat tombol power dan volume pengeras suara. Di atasnya ada mikrofon dan ada logo Dolby Atmos. Pada bagian kirinya terdapat tombol tambahan yang bisa kamu atur nanti. Nah, tombol ini juga bisa kamu set buat Moto AI loh. Tinggal double tap. Moto AI langsung muncul. Di bawahnya terdapat slot SIM tray dengan tipe sandwich dual nano SIM tanpa slot micro SD card. Lalu ada mikrofon, port Type-C, dan juga speaker. Kalau kamu nanya, ini cocoknya buat siapa ya? Nah, ini tuh cocok buat kamu yang butuh performa ngebut tapi nggak mau ada yang kompromi dari segi desain dan kamera. Chipsetnya udah pakai MediaTek Dimensity 8350 Extreme yang di atas kertas dan dipakai tuh emang sat-set banget. RAM-nya juga 12 GB. Saya udah coba buka beberapa aplikasi berat sekaligus. Dari YouTube, editing video di CapCut, ngalusin foto di Canva, sampai buka Notion ataupun Gmail, nggak ada tuh yang namanya nge-lag atau drop frame. Bahkan pas disambung ke charger, HP ini nggak kerasa panas sama sekali. Ini tuh penting banget, apalagi kalau kamu konten kreator yang suka kerja di mana aja. Dan karena ini chipsetnya juga mumpuni, jadi buat dipakai main game apapun jelas kenceng. Motorola Edge 60 Pro berhasil menunjukkan performa yang sangat impresif dalam berbagai pengujian. Pada pengujian Antutu Benchmark, smartphone ini mencatatkan skor sebesar 1.430.435. Sementara itu, di 3D Mark Benchmark, baik pada mode slingshot maupun wildlife, keduanya menghasilkan hasil max out. Pengujian Geekbench menunjukkan skor single core sebesar 1317 dan multicore-nya sebesar 4288. GFX Bench juga mencatat hasil tinggi dengan Aztec Ruin OpenGL High Tier di angka 63 fps. Aztec Ruin Vulkan High Tier mencapai 65 fps dan T-Rex Oscillin-nya mencatat 425 fps. Dalam uji stabilitas performa menggunakan aplikasi CPU
floating test selama 30 menit, rata-rata penggunaan CPU tercatat di angka 60%. Respon layar pun sangat cepat dengan touch sampling rate maksimal mencapai 1000 Hz berdasarkan hasil uji menggunakan aplikasi Touch Sampling Rate Tester. Layar Motorola Edge 60 Pro juga mendukung hingga 10 titik sentuh secara bersamaan. Sensor-sensor yang ada di dalam perangkat ini terbilang lengkap loh, dan seluruhnya bekerja dengan baik, mulai dari accelerometer sensor, LED sensor, hingga magnetic sensor. Semuanya berfungsi tanpa kendala. Untuk konsumsi baterai saat digunakan menonton video 1080p selama 30 menit, hanya terjadi pengurangan baterai sebesar 4% aja. Kemudian saat digunakan untuk scrolling TikTok dan Instagram selama kurang lebih 30 menit, baterai berkurang 5%. Penggunaan untuk bermain game selama 30 menit menunjukkan pengurangan baterai sebesar 12%. Dalam pengujian game Genshin Impact dengan pengaturan grafis highest dan frame rate 60 fps selama 20 menit, FPS rata-rata tercatat di angka 46 fps dan FPS terendah sekitar 40-an fps dengan suhu maksimal mencatat 44 derajat Celcius. Pada game PUBG Mobile dengan pengaturan grafis smooth dan frame rate ekstrim selama 20 menit, FPS rata-rata berada di angka 59 fps dengan FPS terendah sekitar 50-an fps dan suhu maksimal 40 derajat Celcius. Sedangkan saat memainkan Mobile Legends selama 15 menit, dengan pengaturan grafis HD dan frame rate super, FPS rata-rata tercatat di 59 fps dengan FPS terendah 55 fps dan suhu maksimal hanya 38 derajat Celcius aja. Kita masuk ke bagian kameranya nih. Motorola Edge 60 Pro beneran gila sih kameranya. Ada 3 kamera utama, 50 megapiksel, 50 megapiksel ultrawide sekaligus makro, dan 10 megapiksel telefoto. Sensor utamanya pakai Sony Lithia 700C yang udah terkenal tajam dan terang di kondisi low light. Dan bener aja nih, pas saya pakai buat motret malam hari, hasilnya tetap jelas. Untuk 10 megapiksel telefoto, kameranya punya fitur digital zoom sampai 50 kali. Tapi ya, menurut saya sweet spotnya di 3 kali sampai 10 kali masih usable banget, dan ada fitur Moto AI buat bantu stabilin video juga ternyata. Mau kamu jalan atau lari, hasil videonya tetap stabil banget. Bahkan ada fitur action shoot juga, kamu lompat, lari, semuanya tetap tajam tanpa blur. Kayak gini nih contoh hasil kamera menggunakan Motorola Edge 60 Pro ini sebagai berikut. Ya guys, ini saya lagi ngerekam pakai kamera belakang dari Motorola Edge 60 Pro, formatnya Full HD 30 fps di sore hari. Kita lihat tuh guys, detail awannya ya. Mau hujan mendung nih guys. Kita lihat nih ke sini, kita lihat lensa ultra wide. Z, wish, mantapnya. Dan ini smooth banget tuh. Saya sambil jalan padahal ini. Back lensa normal 1 kali. Z. Nah, kalau kita lihat ke sana ya, lensa zoom 2 kali, zoom 3 kali, zoom 6 kali, wow, zoom 10 kali, wow, zoom 20 kali. Wih, kelihatan guys, jendelanya ada kordennya tuh guys. Back lensa normal, Z, mantapnya. Jebret Full HD 60 fps, masih sama ya, smooth ya. Dan kita lihat yuk detail dari daun-daun ini, dan ada bunga juga. Wow, keren ya. Tuh guys, warnanya kelihatan banget, warnanya itu natural ya. Dan lihat tuh guys, bunganya juga warna merah dan mulai layu-layu ya. Warnanya itu saya suka guys. Jadi warnanya itu nggak pucat, warnanya natural ala kadarnya tuh guys. Normal. Wish, mantapnya. Jebret 4K 30 fps. Iya, kita lihat di sini bisa lensa ultrawide loh. Wih, di 4K 30 fps bisa lensa ultrawide. Back lensa normal. Mantap. Jebret. Ya, ini 4K 60 fps. Kita lihat detail dari tanaman-tanaman ini, tekstur ya. Kita lihat nih guys. Oke, menarik. Nah, ini kamera depan dari Motorola Edge 60 Pro, formatnya Full HD 30 fps. Di sore hari lihat, wajah saya jelas, di belakang saya jelas, bangunan yang ada di belakang saya juga jelas, awannya juga kelihatan dengan jelas, detailnya, tekstur awannya, semuanya jelas. Ini keren banget guys.
kamera depan loh. Biasanya kamera depan tuh agak-agak melorot ya kualitasnya dibanding kamera belakang. Tapi ini enggak, kamera depan sama-sama bagus dengan kamera belakang. Ya, ini Full HD 60 fps. Masih smooth loh. Masih smooth loh guys. Jebret 4K 30 fps. Masih smooth juga loh. Wah, hebat banget nih Motorola Edge 60 Pro. Mantep banget ini. Wow. Wow. 4K 60 fps. Smooth. Wow. Gila. Dynamic range-nya bagus banget. Gila, ini kamera depan loh. Kamera depan sebagus ini. Waduh, mantep bener kameranya. Saya suka guys. Mantap. Nah, ini saya ngerekord di malam hari pakai Motorola Edge 60 Pro, formatnya Full HD 30 fps. Dan kualitasnya jernih banget guys. Jernih. Dan kita coba lensa ultra wide. Zet. Wow. Keren cuy. Kita pakai lensa normal. Zet. Detail gambarnya tuh guys. Wah, mantapnya. Nah, yang ini pakai kamera depan Motorola Edge 60 Pro, formatnya Full HD 30 fps. Di malam hari lihat kualitas gambarnya, videonya jernih ya, lihat tuh tanaman-tanaman juga guys. Oke. Mantap. Buat foto yang lebih kreatif, kamu bisa pakai signature style dari Moto AI. Tinggal pilih gaya fotonya dari AI, langsung kasih hasil foto yang beda dari biasanya. Mantep kan hasilnya? Nah, mau foto banyak atau aplikasi ada banyak, nggak perlu khawatir nih guys. HP ini udah ngasih RAM-nya 12 GB LPDDR5X. Plus ada RAM boost yang bisa nambahin RAM virtual sampai 24 GB total. Storage-nya pun UFS 4.0, jadi buka tutup aplikasi sampai video 4K atau pindah file itu satset banget. Internal storage-nya di 256 GB, udah aman banget buat jangka panjang. Anyway, tidak tersedia micro SD card slot ya, tapi 256 GB-nya sih udah lumayan lega deh. Salah satu fitur favorit saya, Moto AI. Yes, AI-nya Motorola ternyata nggak gimmick loh. Ada fitur Moto AI This on That yang bikin kamu bisa connect antar perangkat dengan natural. Kamu tinggal ngomongin apa yang kamu butuh. Moto AI langsung bantu nyari dan sambungkan semua tools yang kamu punya. Jadi bisa kerja lebih seamless. Misalnya lagi pengen tampilan YouTube lebih gede, tinggal tap 2 kali pada bodi belakang buat aktifin Moto AI-nya dan minta buka YouTube di TV, langsung deh bisa buka di TV. Mantep kan? Dan yang keren banget, fitur Moto AI Next Move. Jadi, misalnya kamu buka WhatsApp, galeri, atau aplikasi e-commerce, Moto AI langsung paham kamu lagi lihat apa dan kasih saran aksi selanjutnya. Kayak buka gambar di Google, AI langsung nyaranin buat copy gambar atau mencari yang setipe. Ini AI nggak mau nunggu kamu ngomong, tapi langsung ngerti konteks dari yang ada di layar kamu. Hey, canggih ya! Fitur-fitur kecil lainnya juga nggak bisa dianggap remeh. Audionya udah pakai Dolby Atmos stereo speaker yang suaranya nendang banget buat ukuran HP. Terus ada dual mic.
juga buat meeting online atau rekaman suara juga tetap jernih. Saya juga senang Motorola udah masuk ke AI ekosistem Google kayak Circle to Search dan integrasi Gemini Live. Jadi kerjanya saya bisa makin cepat. Cukup lingkarin gambar di layar dan langsung cari infonya. Ini berguna banget buat research dadakan, waktu nulis atau kerja konten. Mungkin satu yang bisa jadi pertimbangan adalah di Indonesia brand Motorola yang belum se-hype kompetitor. Wajar aja sih, karena sempat vakum lama ya di Indonesia. Tapi kalau kita mau bahas dari segi fitur, kualitas, dan pengalaman penggunaan, ini HP udah bisa masuk kelas flagship killer. Bahkan kalau dibandingkan dengan HP sekelasnya di brand lain, Edge 60 Pro ini punya daya saing yang saya bilang sangat tinggi. Apalagi dengan UI yang terlihat lebih clean. Saya suka nih. Kalau kamu udah mulai ngerasa HP kamu tuh sekarang nggak cukup buat kerja dan bikin konten, bisa jadi Motorola Edge 60 Pro ini jawabannya. Apalagi kalau kamu pengen upgrade tapi nggak mau langsung lompat ke HP yang harganya belasan juta. Ini pilihan yang pas banget. Fiturnya lengkap, performanya kenceng, desainnya kece lagi. Dan soal harga, siapin aja budget sekitar Rp7.399.000. Tuh kan, jauh lebih masuk akal dibanding kompetitor flagship lainnya. Oke, demikian video mengenai Motorola Edge 60 Pro ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.